Ibu Guru bisa berjumpa lagi dengan anak-anak yang hebat di ruang belajar ini. Semoga anak-anak lebih semangat dalam belajar. Sebelum lanjut, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, anak-anak mampu menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi. Dan yang kedua, anak-anak mampu mempresentasikan semua informasi yang anak-anak peroleh dalam teks eksplanasi. Demikian untuk tujuan pembelajaran kita. Mari kita lanjut dengan materi belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut dengan menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu proses, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Nah, teks eksplanasi memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian, yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, di mana faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Nah, mari kita lihat untuk struktur teks eksplanasi. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Nah, pada pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses keberadaan. Kemudian, dalam urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Kemudian, interpretasi. Nah, interpretasi ini berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membaca bersama teks berikut ini. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah.
Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan, yaitu dari korek api dan kompor. Anak-anak, kita baru saja membaca teks eksplanasi sumber energi panas. Nah, sekarang bagian manakah yang merupakan pernyataan umum? Jadi yang berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses terjadinya ataupun proses keberadaan. Nah, pernyataan umum berada pada paragraf 1 dan 2. Nah, kemudian manakah urutan sebab akibat? Nah, urutan sebab akibat ada pada paragraf 3. Jadi berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari awal hingga akhir. Kemudian, manakah bagian interpretasi? Interpretasi berada pada paragraf 4, jadi berisi kesimpulan tentang topik yang telah dijelaskan. Nah, demikian untuk struktur teks eksplanasi sumber energi panas. Sekarang, mari kita menemukan informasi penting yang ada dalam teks ini. Nah, anak-anak, dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah anak-anak harus membaca teks secara seksama. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan bantuan pertanyaan dengan menggunakan 7 kata tanya. Tetapi anak-anak perlu diperhatikan bahwa tidak semua kata tanya kita harus gunakan, disesuaikan dengan isi teks. Oke, mari kita lanjut. Nah, anak-anak, mari kita mulai dengan paragraf 1. Nah, untuk mendapatkan informasi penting dari paragraf 1 ini, Ibu Guru memberikan bantuan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, sekarang kita lihat paragraf 2. Pertanyaan apa anak-anak yang bisa kita buat sehingga kita boleh mendapatkan informasi di paragraf 2 ini? Ya, benar. Contoh pertanyaannya adalah, apa saja manfaat energi panas matahari bagi manusia? Berikut paragraf 3.
Nah, pertanyaan apa yang boleh kita buat untuk menemukan informasi di paragraf ketiga ini? Ya, benar, anak-anak sudah menemukannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara sederhana yang boleh kita lakukan untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita? Nah, selanjutnya paragraf keempat. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang di zaman dahulu mendapatkan api? Oke anak-anakku, kita sudah membuat pertanyaan untuk menemukan informasi dalam teks sumber energi panas. Dengan demikian, materi kita hari ini sudah selesai tentang menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, anak-anak akan menuliskan semua informasi yang kita dapatkan dalam teks sumber energi panas. Kemudian anak-anak akan buat dalam bentuk laporan sesuai format yang akan Ibu kirim. Dan jangan lupa untuk mempresentasikan hasil kalian. Semangat selalu dan terima kasih.